Sekarang ini banyak sekali ulama dalam definisi kita di Indonesia ini. Yang demo-demo ulama. Apa ceritanya orang teriak-teriak di jalan jadi ulama? Kalau mau menasihati pemerintah, kalau dia ulama punya ilmu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh biyadihi, wal yansahhu sirra, fa in qabila minhu fadak, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima oleh si pemerintah, itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Akan tetapi apabila ia menjadi pemimpin, dan tentunya dengan cara yang tidak sesuai syariat, tetap Rasulullah mengatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyai, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Jangankan Pak Jokowi, jangankan Pak SBY dan lain sebelum yang pernah jadi presiden di Indonesia, Fir'aun saja yang demi Allah mereka nggak sejahat Fir'aun. Fir'aun saja diperintahkan Nabi Musa dengan Harun, idhaba ila Fir'aun innahu togo faqula lahu qawlan layyina. Yang gak boleh anak laki lahir main potong aja. Fir'aun lebih dari Rohingya loh. Suruh datang ke Fir'aun, katakan perkataan yang lembut. Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Dan tanyakan kepada dia, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita cela, enggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu, kau dapat pahala enggak? Dapat, Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Imam Ahmad itu, lihat Imam Ahmad, seorang ulama, disiksa di 3 generasi pemerintahan. Tapi bersamaan dengan itu beliau berkata apa? Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa lis-sultan. Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan peruntukkan doa itu kecuali untuk pemerintah. Udah dibilang bernegara seperti orang sholat. Kalau imam salah, ingetin baik-baik. Subhanallah. Masih salah juga, bantu dengan bacaan, mungkin dia lupa. Jangan main tarik kerah imam. Mundur loh. Nggak beres sholat kita urusannya kalau begitu. Turunin imam, ganti imam, turunin presiden. Nggak bakal pernah beres, mau sampai kapan. Kemudian saya telah terangkan rahasia, ruh dan makna. Kenapa diperintah taat kepada pemerintah walaupun dia berbuat zalim? Sebab kudeta terhadapnya itu menyebabkan apa? Kerusakan yang lebih besar. Dan sepakat para ulama tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang apa? Yang lebih besar. Tahu nggak, Hajjaj bin Yusuf itu membunuh 120.000 kaum muslimin pelan-pelan, Pak. Cungkil dulu matanya, diputuskan dulu lidahnya, dipotong telinganya, potong kakinya. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seperti itu 120.000 orang. Di antaranya sebagian sahabat dan sebagian ulama tabi'in. Mendengar orang berdoa, ya Allah binasakanlah Hajjaj bin Yusuf. Kata Al-Hasan Al-Basri, kamu jangan doa seperti itu. Aku khawatir, kata beliau, kalau Allah kabulkan doamu dan Hajjaj pun binasa, ternyata penggantinya dia kera dan babi. Katakanlah, kamu mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf itu kejam. Memang dia kejam, betul. Dan kamu berdoa kepada Allah supaya Allah binasakan dia. Kamu yakin penggantinya lebih baik? Mungkin sezalim-zalim pemerintah yang ada di belakang ini tengah umat. Tidak ada yang sezalim Fir'aun. Saya mau tanya, dalam Al-Quran pernah dikisahkan Nabi Musa dan Bani Israel demo Fir'aun? Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Sebab kebinasaannya satu amalan Bani Israel yang mereka lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, kami wariskan bumi dari timur hingga baratnya, bumi yang diberkahi, kepada kaum yang tadinya tertindas di atas muka bumi, dan telah sempurna kalimat Allah yang maha indah untuk Bani Israel, disebabkan karena kesabaran mereka. Mereka hanya punya sabar. Perintah untuk taat kepada pemerintah muslim walaupun dia zalim, ini diucapkan oleh seluruh imam as-salaf, tidak ada silang pendapat. Afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Ini kata Nabi, sebesar-besar jihad adalah ucapan yang adil, ucapan yang hak, ucapan yang benar. Di mana? Di hadapan seorang pemimpin yang dolim. Di hadapan, bukan di televisi, bukan di radio, bukan di koran, bukan di Bundaran HI, bukan di Sudirman Tamrin, bukan. Misalnya saya berhadapan dengan Pak Presiden nggak benar nih begini. Mau
Mosok aliran sesat didiamkan. Ini mencaci maki Nabi Muhammad, mosok Anda diamkan, begini. Saya berdua dengan presiden, bukan di televisi, bukan di radio, di mimbar nggak boleh, di jalanan apalagi, itu cara Yahudi. Tentu teman-teman sekalian yang menasihati pemimpin, orang yang bisa sampai suaranya ke pemimpin itu. Kalau antum mau nasihatin seseorang, cari misalnya seorang pemimpin perusahaan. Contoh saja dulu, kita cari siapa pegawai perusahaannya yang bisa menyampaikan kata-kata itu. Atau siapa kira-kira orang yang bisa sampai suaranya. Kecuali kalau kita memang langsung didengar, alhamdulillah. Pemimpin ini mendengarkan aspirasinya atau penyampaian dan keluhannya masyarakat, baguslah, gitu kan. Gak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka cukup dengan doa. Kita doakan saja. Itu senjata bagi orang beriman. Allah bisa masukkan ke dalam hati dia berubah. Bisa. Bukan mustahil. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Doakan presiden kita, doakan wakil presiden kita, doakan gubernur kita, doakan. Semoga Allah berikan hidayah. Suatu negara rakyatnya 200 juta, kemudian presidennya adil, membahagiakan 200 juta orang, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Beliau berkata, jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisyihad untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki, sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah, tapi dia berusaha sebisa mungkin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamani. Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya. Di negara-negara Islam, kezaliman amri disebabkan karena kezaliman rakyatnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, demikian kami jadikan penguasa-penguasa orang yang zalim disebabkan kezaliman sebagian dari mereka dengan apa yang mereka usahakan. Tidak mungkin pada masa kita sekarang ini pemimpinnya seperti Umar bin Abdul Aziz atau seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mungkin, atau seperti Umar bin Khattab, tidak mungkin. Kalau rakyatnya zalim, maka pemimpinnya pun zalim. Kalau rakyatnya berbuat maksiat, pemimpinnya pun demikian. Kalau rakyatnya melalaikan salat, pemimpinnya pun demikian juga. Menghilangkan kezaliman penguasa yang ada di negara-negara Islam, yang pertama kewajiban kaum muslimin apa? Yang pertama, taubat kepada Allah. Kalau penguasa itu berbuat dosa, kita pun banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, kita wajib taubat. Yang kedua, membersihkan diri kita dari noda-noda syirik. Yang ketiga, kata Syekh Albani, kewajiban kita mendidik istri dan keluarga kita. Kita akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anak kita. Kita umat Islam tidak akan ditanya oleh Allah siapa pemimpin kita, tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mengurus istri dan anak kamu. Sebab Nabi bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang pimpinannya.